Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di pertemuan ke-12 karena materinya tentang mendesain Windows. Sebenarnya tentang pengenalan aja tentang perbedaan Windows yang sering kalian gunakan apa saja. Oke, yang pertama, jenis-jenis Windows itu ada beberapa ya. Dari mulai dokumen, application, utility, dialogs, and alerts. Kemudian di sini nanti mendesain bagian windownya ada dari mulai title atau judul, border, modality, fokus, kemudian sampai dengan mendesain primary window atau ini ya jendela kerjanya. Nah, yang pertama jenis-jenis window, kita bisa lihat di sini ada dokumen window. Dokumen ini biasanya masih bisa diedit ya ketika kita save atau kita simpan. Ada application window seperti ini, ada dari pilihan-pilihan menu-menu. Kemudian ada lagi utility windows, ini untuk mengatur format ya, bisa mulai font, ada jenis spasinya ataupun yang lain-lain, ini disebut dengan utility window. Kemudian ada dialog and alert, ini misalkan pesan ya, do you want to send the channel, misalnya seperti ini, yes or no, biasanya terdiri dari pilihan-pilihan. Dan di bagian Windows ini ada tampilan Windows XP yang lama ya, hampir sama sebenarnya, pasti di atas ada menu bar, lalu toolbar, lalu baru lembar kerjanya. Nah, kalau Windows klasik seperti ini, bedanya bisa kalian ini ya, kalau untuk versi yang sekarang lebih bagus lagi tampilannya. Nah, ini untuk Linux seperti ini juga, pasti defaultnya ada menu bar, kemudian ada toolbar, lalu baru lembar kerjanya. Nah, untuk title, setiap Windows baiknya diberi judul atau title ya, sebuah judul window yang bagus berisi informasi yang relevan. Yang berbeda, misalkan tiap window yang sedang dibuka maka judulnya pasti berbeda nih. Contohnya kalau kita buka belum dinamain maka dia akan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Kemudian mendesain border dan Windows Command. Nih contohnya bordernya seperti ini untuk Outlook, menyimpan email ya. Ada shape Windows, ini tidak untuk Windows Media Player, biasanya dia lebih atraktif bentuknya dalam bentuk-bentuk seperti ini ya. Kemudian modality, ini adalah window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri ya. Jadi ketika kita buka ini, buka suatu window, kita tidak boleh membuka yang lain, itu namanya ini ya, application modal. Kemudian ada non modal window, itu tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window lain. Nah, biasanya kalau sekarang di aplikasi yang sekarang kita sudah menggunakan non modal window ya. Ketika kita buka ini maka kita juga bisa membuka aplikasi yang lainnya. Kemudian ada fokus. Fokus ini user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard. Biasanya kalian bisa gunakan Alt Tab ini seperti ini. Nah, ini itu untuk keyboard fokus. Kemudian ada click to focus, kita bisa pilih misalkan tadi mau pilih yang mana yang kita ingin fokus. Kemudian ada point fokus, biasanya mendapat fokus ketika kita tunjuk dengan mouse seperti ini, nanti dia keluar. Nah, ini adalah point fokus. Ada klik untuk fokus, point fokus, lalu keyboard fokus. Kemudian mendesain primary window, ini umumnya mempresentasikan data user seperti dokumen teks pada aplikasi word processor, mengolah gambar seperti di sini juga ada spreadsheet, aplikasi seperti Excel dan lain-lainnya. Nah, biasanya toolbarnya ada banyak ya, tidak lebih dari satu. Kemudian di sini desain titelnya, contoh Microsoft Word dokumen 1, Microsoft Excel book 1, Microsoft Project itu disebutnya Project 1, Adobe Reader seperti ini. Extensionnya biasanya disebutkan .pdf, .html ataupun yang lainnya. Ada juga yang menambahkan aplikasi yang lain ya, ada tambahan-tambahan lain. Kalau yang tidak berbasis dokumen, ini berarti ketika kita olah dia tidak bisa kita simpan. Contohnya kalkulator ya. Aplikasi yang memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan status aplikasi, contohnya address book atau query browser. Nah, di Windows Command punya beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya, yaitu close, maximize, lalu minimize, dan restore down. Nah,
Ini kemudian hubungan dengan dokumen dan Windows, ada single document interface, menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri, jadi tiap-tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri. Nah, contohnya kalau kita buka Word itu termasuk single document interface. Kalau buka Excel dia biasanya masih tergabung. Nah ini contoh ya, SDI seperti ini. Buka ini, nanti buka ini, Windows-nya sendiri-sendiri. Control Single Document Interface, ini aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga ada primary window yang hanya terdiri dari menu, sedangkan primary window lainnya berisi dokumen. Ya, di mana dokumen tersebut dikontrol melalui primary Windows control yang berisi menu. Contoh seperti ini, atau Photoshop ya. Photoshop lembar kerjanya ada di tengah, tapi toolbox-nya tetap ada di samping-samping. Nanti menyesuaikan aja dengan lembar kerja yang sedang kita buka. Ini namanya CSDI. Ada multiple document interface, ini menampilkan beberapa dokumen dalam Windows tunggal. Windows ini bisa menggunakan pane, tab, atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Contoh aplikasinya seperti ini ya. Ini adalah Macromedia Flash. Ini beberapa Windows kalian bisa terbuka di sini. Kemudian yang berikutnya mendesain utility window. Instant apply, ini window yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti properti atau preference. Update nilai-nilai atau setting akan serta-merta membuat perubahan pada Windows. Contoh seperti ini ya, customize-nya Windows, Microsoft Word, toolbar yang mau ditampilkan apa saja itu bisa kalian pilih di sini. Explicit apply, ini adalah yang bisa merubah satu nilai-nilai dengan secara eksplisit. Punya 3 button, biasanya apply, kemudian cancel, lalu OK. Apply yang mengimplementasikan semua setting dalam Windows, tapi utility Windows tidak langsung ditutup. Ada cancel, mereset semua perubahan pada setting, dan lalu OK. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita mau merubah propertinya, display properti kita di Windows 98 ini XP ya. Kemudian properti Windows, ini bisa kalian lihat, bisa melihat karakteristiknya apa saja, dibuat kapan, terletak di mana, lokasi penyimpanannya, dan lain-lainnya. Ada preference Windows, ini adalah tempat user memodifikasi tampilan Windows ataupun tingkah lakunya. Contoh pada option Windows seperti ini ya, view-nya seperti apa, itu namanya preference Windows. Ada toolbox, kita sudah tahu toolbox ini biasanya kita pakai seperti button. Ada toolbox kategorinya, itu biasanya macam-macam. Color, view, option itu biasanya dibeda-bedakan. Kemudian mendesain alert itu pesan ya, menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem atau menanyakan informasi penting. Bisa terdiri dari primary text, lalu ada secondary text. Ini menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari satu kalimat, menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user. Dan ada alert button, biasanya terdiri dari cancel, help, yes, no, save, abort, dan lain-lain. Ada spacing and position, ini biasanya diperhatikan juga peletakan tombol dan sebagainya. Ini kalian perhatikan juga nanti ketika mendesain tombol. Nah, information alert seperti ini contohnya. Kalau information berarti tidak terdiri dari yes dan no, tapi hanya cukup ini lalu OK atau close ya. Kemudian error alert, ini biasanya seperti ini, yes atau no. Confirmation alert juga biasanya ditanyakan. Setiap ada tindakan biasakan dengan confirmation. Mau delete ya atau tidak, maka dibuat seperti ini untuk mengurangi error ya. Kemudian save confirmation alert juga seperti ini, yes, no, atau cancel ya. Kemudian ada authentication alert, ini seperti ini, minta password ataupun minta key, itu biasanya authentication alert. Kemudian mendesain dialog box ya, pedoman untuk membuat kotak dialog, ada bordernya, modality-nya, kemudian title formatnya, resizingnya, bisa dirubah ukurannya, bisa mengikuti pedoman yang digunakan oleh alert. Kemudian ada tambahan button, tombol tambahan, menempatkan button tambahan dalam satu area, kemudian aturlah button berdekatan dengan kontrol berhubungan dengan button tersebut. Kemudian layout, memperhatikan arah pengguna aplikasi, membaca di mana umumnya biasanya dari kiri kanan ya. Karena itu tempatkan kontrol utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri atas. Contohnya seperti ini.